Selamat pagi adik-adik ya. Jadi pagi hari ini saya akan memaparkan sedikit ya, menjelaskan sedikit tentang pajak pertambahan nilai serta pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan materi yang sudah sempat saya bagikan ke adik-adik, jadi ini sedikit tambahan penjelasannya. Yang pertama adalah terkait dengan pajak pertambahan nilai. Jika sebelumnya pajak penghasilan itu merupakan pajak subjektif, yang mana artinya pajak itu melihat kondisi subjek, ya, kondisi subjeknya. Sementara untuk pajak pertambahan nilai ini dia akan melihat kondisi objeknya. Kondisi objeknya ini yang dimaksud adalah barang ataupun jasa, ya. Nah, PPN ini sendiri ada undang-undangnya dan sudah saya bagikan juga ke adik-adik ya, satu paket dengan undang-undang pajak penghasilan yang mana di pasal 4 Undang-Undang PPN itu menjelaskan bahwa untuk kegiatan penyerahan, ya, kegiatan penyerahan ini artinya kegiatan yang terjadi di dalam daerah pabean, ya, di dalam negara Indonesia, ya, di dalam negara Indonesia, baik penyerahannya berupa barang kena pajak ataupun jasa kena pajak oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam rangka kegiatan usaha. Undang-Undang PPN itu juga terkait dengan ekspor. Ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian Undang-Undang PPN itu juga mengatur tentang impor. Impor barang kena pajak oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan jasa kena pajak, ya, jasa kena pajak dari luar negeri di Indonesia. Nah, kalau untuk pemanfaatan jasa kena pajak ini sering kita kenal dengan istilah PPNJLN, ya, PPN jasa luar negeri, ya. Jadi kalau penyerahan ini adalah penyerahan BKP JKP di Indonesia, ya. Kalau ekspor adalah dari Indonesia keluar, kalau impor itu khusus untuk barang tapi dari luar ke Indonesia, dan yang terakhir ada pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP atau sering disebut dengan PPN JLN. Nah, selain itu, Undang-Undang PPN juga mengatur gitu ya, kalau ada kegiatan membangun sendiri oleh siapapun, maka kegiatan tersebut wajib dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, dan di 16D itu ada peraturan yang lebih lanjut lagi tentang bagaimana kalau sebuah barang ya atau sebuah barang yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Contoh paling sederhananya adalah kita bicara tentang perusahaan Astra ya yang jual beli mobil. Dia kan pasti ada tuh mobil yang merupakan persediaan untuk dijual dan ada mobil operasional. Nah, mobil operasionalnya inilah ketika dijual atau misalnya diserahkan ke pihak lain, itu ada undang-undangnya. Itu ada PPN-nya. Dan untuk PPN-nya itu diatur di pasal 16D. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa PPN itu merupakan pajak yang bersifat objektif. Kalau pajak bersifat objektif artinya apa? Dilihat kondisi objeknya. Dilihat dari kondisi objeknya itu ada barang ataupun jasa, ya. Nah, terkait dengan penyerahan, ya, penyerahan barang kena pajak itu ini merupakan yang termasuk dengan penyerahan. Yang dimaksud dengan penyerahan itu, kemudian ini yang tidak termasuk pengertian penyerahan BKP. Selanjutnya, untuk pajak pertambahan nilai ya, merupakan salah satu undang-undang yang bersifat negatif list. Artinya apa? Negatif list itu berarti undang-undang itu mengatur barang yang bukan termasuk barang kena pajak dan jasa yang bukan termasuk jasa kena pajak. Ketika dia bukan BKP atau JKP, ya, maka dia pasti tidak perlu dipungut PPN-nya. Nah, apa saja yang bukan BKP itu? Contoh paling sederhana atau yang paling dekat dengan kalian itu adalah poin C, ya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian belanja di restoran, warung makan, maka pengenaannya itu bukan atas pengenaan PPN. Kenapa? Karena makanan minuman yang disajikan di hotel restoran itu bukan merupakan BKP atau bukan barang kena pajak.
Nah, begitu juga dengan SPP-nya adik-adik nih ya. SPP-nya adik-adik itu sebenarnya itu kan terkait dengan jasa pendidikan. Nah, tapi sudah diatur di pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa jasa pendidikan itu bukan merupakan jasa kena pajak. Sehingga adik-adik kalau bayar SPP pasti nggak isi PPN-nya. Oke. Dan berikutnya lagi ya, bukan backup. Nah, terkait dengan kegiatan membangun sendiri yang seperti sudah saya sampaikan, kegiatan membangun sendiri eh, itu ada kriterianya. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama, berupa konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan pada tanah. Yang kedua, konstruksi utama. Yang ketiga, untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Dan yang terakhir adalah luas keseluruhan minimal 200 meter persegi atau minimal 2 are. Apa sih kegiatan membangun sendiri ini? Jadi kalau kegiatan membangun sendiri ini tuh harus terpenuhi dulu kriteria bangunannya ya dan tidak menggunakan jasa konstruksi ya, tidak menggunakan jasa kontraktor. Jadi barangnya beli sendiri, terus tenaga kerjanya mencari sendiri ya, bukan berarti kegiatan membangun sendiri itu adik-adik langsung nih yang membangun, enggak. Jadi adik-adik yang beliin barangnya, terus adik sendiri yang mencari tenaga kerjanya, tukangnya ya. Sementara kalau kita pakai jaskon atau jasa kontraktor, kan sudah mereka yang menyediakan itu semua. Nah, untuk kegiatan membangun sendiri itu ya dasar pengenaan pajaknya agak berbeda. Dasar pengenaan pajaknya itu adalah 20%. Ya. 20% kali biaya pembangunan tidak termasuk tanah. Oke, ini ya 20%. Jadi nanti kalau misalnya total-total biaya pembangunan tidak termasuk tanahnya adalah 1 M, ya, maka DPP-nya hanya 200 juta. Ya, nanti 200 juta inilah baru kali dengan tarif PPN yang berlaku sekarang 11%. Ya, itu maksud dari kegiatan membangun sendiri. Nah, ini tarifnya agak kurang tepat ya, harusnya tarifnya adalah 11%. Oke. Nah, kemudian untuk kegiatan membangun sendiri ini eh, dilakukan secara bertahap, dianggap satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun ya. Jadi nggak harus nutut dia selama 1 tahun gitu ya, harus selesai itu enggak gitu ya. Jadi selama di luas keseluruhannya terpenuhi, maka dia bisa dikategorikan kegiatan membangun sendiri. Kemudian berikutnya, nah penyerahan BKP berupa aktiva ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kadang ada aktiva yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan tujuan semulanya ya. Kalau aktiva yang menurut tujuan semula diperjualbelikan kan namanya persediaan. Nah, ini ada yang aktiva yang memang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya paling mudah itu yaitu mobilnya Astra, ada mobil yang dijual, ada mobil yang memang untuk operasional. Oke, untuk berikutnya ya, untuk berikutnya eh, PPN ini adik-adik ya, PPN ini hanya boleh dipungut, boleh dipungut oleh yang namanya PKP, ya PKP, oleh PKP. PKP itu apa? Namanya adalah pengusaha kena pajak, yang mana pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, itu wajibnya. Tapi kalau secara sukarelanya, maka setiap pengusaha yang mau dikukuhkan menjadi PKP itu boleh, ya. Jadi kalau pengusaha mau jadi PKP, meski omsetnya belum di atas 4,8 M boleh, tapi wajibnya itu adalah ketika dia omsetnya sudah di atas 4,8 M dalam 1 tahun. Oke. Nah, untuk tarif PPN sendiri itu kan tarifnya adalah sebesar 11% ya, Dede ya, yang berlaku sekarang ya. Nah, tarifnya adalah 11% ya, ini ya 11%. Kemudian kalau ekspor ya, kalau ekspor dia sudah pasti 0% ya. Jadi pemerintah itu sangat-sangat mendukung kegiatan ekspornya dari Indonesia ke luar negeri. Nah, selain itu untuk yang jasa kena pajak ya, yang kena tarif 0% itu ada jasa makron,
perbaikan dan perawatan, konstruksi, pengurusan transportasi, dan jasa yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Oke, tarifnya sudah 11%, kalau ekspor dia 0%. Nah, kemudian apa sih buktinya perusahaan itu merupakan PKP dan memungut yang namanya pajak pertambahan nilai ya? Itu ada yang namanya faktur pajak ya. Ada yang namanya faktur pajak. Nah, faktur pajak ini sendiri ya memuat keterangan sesuai dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak. Nah, apa aja sih biasanya yang isi di faktur pajak? Di faktur pajak itu biasanya isi identitas penjual atau PKP yang memungut PPN, kemudian ada identitas pembeli, ada barangnya, ada dasar pengenaan pajaknya, dan ada juga besaran PPN-nya. Oke. Nah, faktur pajak itu kapan sih harus dibuat ya? Jadi kalau faktur pajak itu dia dibuat itu saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran, yang penerimaan pembayarannya secara lunas ataupun pembayarannya secara termin, dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. Nah, jadi kalau untuk faktur pajak itu sendiri, yang mana yang mendahului? Kalau yang menyerahkan barang mendahului, maka pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sudah harus diterbitkan faktur, ya. Atau misalnya ternyata BKP atau JKP-nya tidak diserahkan, tapi misalnya pembayaran DP terlebih dahulu atau pelunasan terlebih dahulu, pas itu juga sudah boleh diterbitkan namanya faktur pajak, ya. Jadi jangan sampai ada namanya keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak agar tidak timbul sanksi nih. Timbul sanksinya bagi siapa? Bagi yang menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak atau sederhananya bagi si penjual. Ya, jangan sampai terlambat gitu ya menerbitkan faktur. Oke, ini merupakan keterangan-keterangan yang terdapat dalam faktur pajak ya. Oke. Nah, faktur pajak itu sendiri dia ada kode dan nomor serinya, ya. Jumlah nomor seri faktur pajak itu ada sebanyak 16 digit. 16 digit itu dijabarkan. Yang pertama, dua angka pertama ini merupakan kode transaksi. Kode transaksi itu yang mana? Yang ini dia, ya. Kode transaksi dua digit pertama ini ada rinciannya. Kemudian kode status ya, kode status yang ketiga ini itu ada dua angka, ada 0 dan 1. Kalau 0 itu merupakan faktur pajak normal, kalau 1 merupakan faktur pajak pengganti ya. Jadi setiap faktur pajak yang awal pasti kode belakangnya 0 dulu. Kemudian kalau diganti baru dia kode fakturnya menjadi 1 yang ketiga ini. Dan nomor seri faktur pajak sisanya ini sekarang di-generate secara otomatis, secara sistem, diajukan di Enova. Ya, di Enova, di aplikasi oleh DJP. Oke, beranjak ya, jadi kita mau membahas detail terkait dengan dua kode transaksi yang digit pertama ini, ya. Itu dia ada 9 kode. Yang kode yang pertama, yang 01 ini ya, yang 01 ini artinya penyerahan BKP, JKP yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Sederhananya sih transaksi yang seperti biasa, tidak ada transaksi yang khusus dengan kode transaksi 01 ini. Kalau yang 02 ya, yang 02 itu transaksi dengan bendahara pemerintah ya. Terus kemudian 03, dia transaksi kepada pemungut PPN selain bendahara pemerintah. Jadi 02 itu adalah pemungut PPN bendahara, 03 itu pemungut PPN selain bendahara. Nah, kalau 04, dia merupakan faktur untuk DPP nilai lain. Kemudian sekarang 05 ada, ya 05 dia ada, terkait dengan
DPP nilai tertentu. Terus 06 itu adalah untuk VAT tourist refund ya. Tourist refund itu jadi kalau ada bule yang belanja di Duty Free store ya, DFS itu yang di Simpang Siur itu, mereka di DFS itu tetap dipungut PPN-nya, tapi nanti begitu mereka pulang, PPN itu akan dikembalikan ya. Terus kemudian yang 07 untuk PPN tidak dipungut atau PPN ditanggung pemerintah, 08 untuk mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, dan yang 09 adalah untuk penyerahan aktiva pasal 16D. Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, faktur pajak itu dibuat maksimal 3 bulan dari saat faktur pajak seharusnya dibuat ya. Jadi tenggat waktunya 3 bulan. Dan kalau lebih dari 3 bulan dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Nah, ini contoh faktur pajak yang berlaku saat ini ya. Jadi sudah ada barcode-nya. Oke. Oke. Nah, setelah berkaitan dengan faktur pajak ya, itu kita ada yang namanya pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, apa perbedaannya? Pajak masukan dan pajak keluaran. Ketika berbicara pajak masukan, pajak keluaran, maka yang harus kalian perhatikan adalah arus barangnya, jangan arus uangnya. Ya, pajak masukan artinya apa? Kalau masuk berarti barangnya masuk. Kalau barang masuk artinya apa? Kita membeli barang. Apa itu pajak keluaran? Kalau pajak keluaran berarti keluar. Yang keluar apanya? Barangnya yang keluar. Ketika barang keluar berarti itu adalah namanya ada penyerahan atau penjualan ya. Jadi pajak masukan ini adalah untuk transaksi pembelian ya. Kalau keluaran itu transaksi penjualan. Ya, pada saat menjual ya atau melakukan penjualan itulah nanti namanya pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak ya. Pajak keluaran ini hanya faktur pajak hanya diterbitkan oleh namanya pengusaha kena pajak. Kalau di selain pengusaha kena pajak, dia tidak boleh menerbitkan namanya faktur pajak. Oke. Nah, pajak masukan dan pajak keluaran ini di praktiknya itu nanti bisa dia saling dengan menggunakan mekanisme pengkreditan. Nah, mekanisme pengkreditan itu tujuannya apa? Ya, mekanisme pengkreditan itu tujuannya agar PPN ya yang harus dibayarkan atau yang harus disetorkan oleh PKP ke negara itu tidak terlalu banyak. Ya. Sehingga jadi kalau ada pengusaha nih, pengusaha. Misal pengusaha baju, distributor baju deh saya bilang ya, distributor baju. Distributor baju itu dia beli baju. Dia beli baju dari pabrik. Nah, dia beli baju dari pabrik, kan berarti dia punya yang namanya pajak masukan ya. Dia beli baju, maka yang dia bayar adalah harga beli plus PPN-nya, ya. Itu disebut dengan pajak masukan. Nah, kemudian si distributor baju ini, dia kemudian mengirim nih ke toko-toko. Nah, ketika dia mengirimkan ke toko-toko tersebut, dan nanti si tokonya membayar, ya, maka si distributor ini harus menerbitkan namanya faktur pajak ya atau disebut dengan pajak keluaran ya, pajak keluaran. Nah, jadi semisal nih distributor itu udah beli baju harganya 1 juta sehingga pajak masukan yang dia peroleh adalah 111.000. Nah, baju yang 1 juta itu kan dia bisa jual 2 juta nih. Kalau 2 juta, maka PPN-nya kan menjadi 222.000 ya. Nah, kemudian PPN 222.000 ini apakah haknya si distributor? Tentu tidak. 222.000 ini adalah haknya negara sehingga harus disetorkan langsung ke negara. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apakah 222.000 yang harus disetorkan? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi yang harus disetorkan ke negara oleh distributor itu adalah selisih dari 22 dan 111, yakni sebesar 111.000.
ribu. Ya. Perlu disetorkan 111.000. Kenapa? Karena PK-nya lebih besar dari PM, sehingga disebut dengan kurang bayar. Tapi kalau pajak keluarannya kurang dari pajak masukan, tidak perlu ada yang di-store karena dia statusnya lebih bayar. Dan ketika pajak keluaran sama dengan pajak masukan disebut dengan nihil. Oke? Nah, ada nggak sih kriteria pajak masukan itu? Ya, pajak masukan itu maksimal dapat dikreditkan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Jadi, kalau ada faktur pajak bulan Mei, ya, maka dia masih boleh dikreditkan sampai bulan Agustus. Ya, jadi pajak keluarannya Agustus, pajak masukan Mei itu masih boleh. Tapi kalau bulan September, ya, pajak masukan dari Mei ini sudah tidak boleh dikreditkan. Kenapa? Karena sudah melebihi 3 bulan. Oke, dan berikutnya. Nah, faktur pajak itu sebenarnya diterbitkan setiap satu transaksi harus satu faktur ya, tapi terkadang ada namanya faktur pajak digunggung. Ya, contoh faktur pajak digunggung itu sering digunakan pada pedagang eceran. Ya, paling mudah sih kayak Indomaret gitu tuh ya. Jadi kayak Indomaret itu mereka akan nantinya akan menggunakan faktur pajak digunggung ya, pajak digunggung deh istilahnya. Karena ke konsumen dia boleh menggunakan faktur pajak yang tidak sekaku ini. Ya, dia boleh menggunakan faktur pajak tidak sekaku ini karena terlalu banyak. Bayangkan kalian belanja di Indomaret, namanya kalian harus masuk di sini, terus dirinci ya, amat sangat lama ya proses transaksinya. Nah, sehingga invoice dari PT Indomaret itu, Indomarko itu bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, oke. Dalam transaksi penjualan pembelian tentu biasanya ada namanya retur atau pembatalan ya. Kalau retur pengembalian, kalau pembatalan ya sudah batal. Nah, untuk retur dan pembatalan dia akan berdampak pada mengurangi pajak keluaran ataupun pajak masukan. Sehingga kalau sebelumnya misalnya kita balik ke contoh distributor tadi, dia sudah menyerahkan 2 juta dan ada PPN 222.000, kemudian dikembalikan nih oleh toko sebesar 500.000 ya, sehingga PPN-nya menjadi 55.000, maka harus dikurangi nih 222 kurang 55 berarti sebesar 222 kurang 5 7 21 167 ya. Ya, jadinya 167.000 saja pajak keluaran distributor tersebut. Oke, terakhir kata pembatalan. Oke, sudah. Nah, untuk PPN sudah selesai ya materinya ya. Agak sedikit ngebut tidak apa-apa. Oke, berikutnya terkait dengan PBB. Nah, kalau PBB di sini saya fokuskan memang hanya PBB sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 ya. Selain PBB P2 dia ada namanya PBB P5L. P2 ini ya ranahnya Pemda. Pemda. Kalau P5L ini ranahnya pusat atau DPP. Di P5L ini ada pertanian, kehutanan, perkebunan, ya, pertambangan, ya. Kalau PBB P2 dia memang khusus sektor pedesaan dan perkotaan dalam mengambil atau memungut pajak bumi bangunan, rumah tempat tinggal ataupun persawahan. Oke. Nah, PBB P2 itu ya objeknya apa saja? Ya, objek PBB P2 tentu adalah bumi dan bangunan. Bumi itu apa? Bumi itu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya serta bangunan. Ya, bangunannya apa? Ada banyak nih, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, hingga menara. Nah, tapi untuk PBB P2 tidak semua bangunan perlu dikenakan PBB P2. Yang perlu dikenakan itu, oke, yang perlu dikenakan ini yang di atas ya, pengertian bangunan. Tapi kalau yang tidak dikenakan ada apa aja? Ada yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan,
ada digunakan untuk kesehatan, kuburan, hutan lindung, dan sebagainya. Subjek PBBP2 ini orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ya, PBB ini kebetulan dia withholding system. Official assessment system. Jadi, ketika dia official assessment system, maka dia akan dipungut ya atau dihitung secara langsung oleh pemerintah. Oke? Sehingga sebenarnya untuk ini kalian tidak perlu bingung susah-susah ngitung berapa ya PBB saya. Enggak, karena nanti itu dari pemerintah akan menerbitkan namanya SPTPD ya, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang isinya luas tanahnya kalian segini, maka PBB-nya segini. Cara ngitung PBBP2 itu gimana? Caranya menghitung itu tarif kali NJUP kurangi NJUP TKP. Tarifnya itu berbeda-beda untuk masing-masing daerah karena ini merupakan uh, otonomi daerah ya. Kemudian kali NJUP nilai jual objek pajak dan dikurangi dengan NJUP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Sudah selesai, rumusnya segitu saja, tidak sulit ya. Oke. Dan ini merupakan bagaimana kalau misalnya adik-adik mau melaporkan dulu objek pajaknya dan penagihan dan sanksi kalau telat bayar, ya, telat bayar SPPT PBB-nya, dan bagaimana kalau misalnya mau mengajukan keberatan terkait dengan SPT PBB yang telah diterbitkan. Ya, yang tadi SPTPD itu bisa juga disebut dengan SPPT PBB. Oke, oke. Demikian pemaparan Ibu ya adik-adik ya terkait dengan PPN dan PBB. Semoga bisa melengkapi materi perpajakan kita yang sebelumnya kurang kita lakukan secara luring. Untuk pembahasan latihan soal akan Ibu bahas secara terpisah. Selamat siang dan terima kasih.